Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Eni. Wah, nggak terasa ya adik-adik ya. Kita sudah memasuki bulan Februari. Adik-adik masih semangat untuk memuji Tuhan ya? Adik-adik, walaupun kita ibadah online karena kondisi COVID, kakak yakin adik-adik semua masih tetap semangat untuk memuji Tuhan dan beribadah. Yuk, kita memulai ibadah kita dengan menyanyi satu buah lagu. Selamat pagi Tuhan. Adik-adik, apa saja sih bisa membuat kita dosa? Memukul teman, iri hati, atau marah-marah. Nah, adik-adik, hidup kita seperti ayat ini. Jika kita semakin lama, semakin banyak berbuat dosa, hati kita semakin gelap seperti air ini yang ditetesi oleh pewarna. Nah, adik-adik, Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya hidup makin hari makin baik. Sama seperti Tuhan yang mau menerima dosa-dosa kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita bernyanyi satu buah lagu Anak Bungsu. Adik-adik, sebelum kita lanjut ibadahnya, yuk mari kita berdoa dulu. Sebelumnya kita bernyanyi Tanganku Ada Dua. Yuk adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah walau di rumah. Bimbing kami agar kami mengikuti ibadah online ini dari awal hingga akhir dengan baik.
Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jessica mengenai Yesus berkata, "Mohonlah Allah untuk mengampunimu." Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi lagu Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kakak tidak sendirian. Ada teman di sini, yaitu Emily. Halo Emily. Hai Kak. Hai teman. Apa kabar Emily? Hai Kakak. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih sama Emily. Pernah nggak Mama bilang sama Emily, Emily, coba kamu selesaiin dulu PR-nya baru Emily boleh nonton TV. Gitu, pernah nggak? Pernah, Kak. Terus, Emily nurut nggak? Ya, enakan nonton TV lah. Lah, kok malah nonton TV? Terus kalau Emily nonton TV dulu bukannya ngerjain PR, Mama marah nggak? Ya, marah lah. Terus, Mama marah terus-terusan nggak? Enggak. Emily taat, terus Mama baik. Oh gitu ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan dengarkan cerita dari Alkitab tentang seorang ayah yang ada di Alkitab yang juga memaafkan anaknya. Yuk, kira-kira gimana ceritanya ya? Sebelumnya kita akan berdoa dulu sama-sama. Ya Emily ya? Kita berdoa dulu ya. Ya Kak. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami untuk boleh mengerti dengan baik firman yang akan disampaikan. Juga tolong Kak Jessica yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, di dalam Alkitab, di dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24 diceritakan demikian. Ada seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ayah itu sangat sayang sama kedua anaknya, dan ayah itu ingin melihat mereka berdua hidup dengan baik. Sang ayah ini berencana untuk memberikan semua hartanya untuk kedua anaknya ini. Tapi kemudian, anaknya yang bungsu suatu hari berkata kepada bapak ayahnya itu, "Ayah, berikanlah bagian hartaku. Aku ingin pergi melihat dunia, dan aku ingin menjadi sukses dengan uang yang akan ayah berikan." Karena ayah tersebut sayang pada anaknya, ayah itu membagikan hartanya kepada anak bungsunya itu. Nah, anak bungsu ini pergi ke tempat yang jauh sekali. Ia menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak berguna, sehingga dalam waktu singkat, tidak ada lagi uang yang tersisa. Dia juga tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia lapar sekali. Kasihan sekali ya Kak. Sampai akhirnya, si anak bungsu ini pergi bekerja di sebuah peternakan babi. Waduh, pasti bau sekali ya. Bau sekali peternakan babi itu. Dia bahkan ingin sekali mengisi perutnya dengan ampas makanan babi. Tapi tidak ada orang yang mau memberikan makanan itu kepadanya, makanan babi itu. Sampai akhirnya, si anak ini berpikir, ayahku mempunyai banyak sekali pelayan.
Dan ayahku memperlakukan semua pelayannya dengan lebih baik daripada ini. Aku akan kembali saja pada ayahku dan mohon ampun. Mungkin ayahku akan menerimaku. Dan aku akan minta ayahku untuk mempekerjakanku sebagai salah satu pelayannya. Karena aku sudah sangat berdosa pada ayahku, jadi tidak bisa lagi dianggap sebagai anak ayahku. Lalu akhirnya, si anak bungsu tadi memulai perjalanan yang panjang untuk kembali ke rumahnya. Sementara itu di rumah ayahnya, si ayah ini melihat dari kejauhan wah, sepertinya itu anakku, anak bungsuku yang sudah lama pergi jauh. Wah, sang ayah ini sangat senang karena anak bungsunya itu kembali. Dia langsung berlari cepat-cepat untuk menyambut anaknya itu. Lalu si ayah ini juga memanggil para pelayannya. Pelayan, ambilkan pakaian terbaik yang ada. Siapkan juga perjamuan yang besar. Karena anakku yang dulu hilang, kini telah kembali. Si ayah sangat bersuka cita karena anaknya telah kembali. Walaupun ayahnya tahu bahwa anak bungsu itu telah melakukan kesalahan, tapi karena kasihnya, ayahnya memaafkan anak bungsu itu dan mau menerimanya kembali. Nah, adik-adik, Allah adalah sama seperti ayah yang ada di dalam cerita Alkitab tadi. Allah juga mengampuni kita, anak-anaknya. Walaupun kita sudah berdosa, seperti si anak bungsu tadi sudah melakukan dosa yang besar, tapi Allah mau mengampuni kesalahan kita asalkan kita mau minta ampun, mengakui, dan menyesali dosa-dosa kita. Tapi kita juga harus berjanji untuk tidak mengulanginya. Kita bisa minta Tuhan Yesus mengampuni kita dengan berdoa, ya Emily? Oke, Kak. Kita bisa minta ampun pada Tuhan dengan berdoa, bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya karena saya tidak taat pada papa atau mama. Atau bisa juga, Tuhan Yesus, ampuni saya karena saya tadi berkata tidak sopan sama mama. Saya tadi jerit-jerit sama mama. Atau bisa juga bilang, Tuhan Yesus, ampuni saya karena saya tadi nggak mau berteman sama Lili di sekolah. Gitu ya, Kak? Oke, Kak. Aku mau belajar juga, Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Jessica tentang Yesus berkata, mohonlah Allah untuk mengampunimu. Allah ingin mengajarkan kepada kita semua akan kasih-Nya dengan cara mengampuni kesalahan kita. Oleh karena itu, sebagai umatnya kita harus selalu mengucap syukur. Dengan cara apa, adik-adik? Ya, dengan cara berdoa dan memuji Tuhan. Yuk, adik-adik, kita menyanyikan satu buah lagu firman-Mu, Pelita bagi kakiku.
tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Yuk kita menghafal dari 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kita ulang sekali lagi adik-adik ya. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Selamat menghafal ayat hafalan adik-adik. Halo adik-adik, selamat pagi. Kali ini Kak Vivi akan mengajak adik-adik melakukan aktivitas. Aktivitasnya seperti apa? Kita kali ini mau sedikit melakukan eksperimen atau sedikit sulap-sulapan. Sudah siap? Kak Vivi kasih tahu bahan-bahannya ya. Ini dia. 3 gelas atau wadah yang sudah diberi label. Yang pertama adalah dosa yang kita isi dengan air ditambah cairan betadin. Yang kedua, saya yang kita isi dengan air biasa. Dan yang ketiga, Yesus yang kita isi dengan air ditambah cairan pemutih. Sebelum kita mulai aktivitas kita, Kak Vivi mau ingatkan satu hal yang sangat penting. Adik-adik tidak boleh mencicipi apalagi minum cairan yang ada di dalam gelas-gelas ini ya. Oke? Tadi di awal ibadah, adik-adik sudah lihat ya bagaimana Kak Eni menunjukkan kalau hidup kita dipenuhi dosa, hidup kita menjadi tidak baik, menjadi kotor. Tetapi karena kita punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, kalau kita sudah berbuat dosa tetapi mau bertobat, maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga hidup kita menjadi baik kembali, menjadi bersih. Dosa tidak bisa menguasai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mampu mengalahkan dosa. Tuhan Yesus kita sungguh luar biasa ya adik-adik. Dia mampu mengalahkan dosa. Jadi kalau kita sudah berbuat dosa atau berbuat hal-hal yang tidak baik, kita harus mau bertobat. Maka Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa kita. Selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang saatnya adik-adik mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, adik-adik bisa masukkan ke dalam celengan yang disediakan di rumah, atau adik-adik bisa titip persembahannya ke mama papa untuk ditransfer ke rekening GKI atau scan barcode yang ada di layar berikut ini. Yuk, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu, satu buah lagu, Aku Bawa Persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, yuk mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Untuk doanya dibawakan oleh teman kita, Colin. Silakan Colin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Saat ini kami membawa persembahan kami. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ingat cerita yang disampaikan oleh Kak Jessica dan aktivitas dari Kak Vivi. Bahwa Tuhan ingin adik-adik kalau memiliki kesalahan mau meminta maaf. Sama seperti lagu kita. Yuk kita menyanyikan lagu Anak Bungsu. Adik-adik, Allah ingin jika kita melakukan kesalahan, kita mau mengakui semua kesalahan kita. Allah akan mengampuni semua dosa kita karena Allah mengasihi kita semua. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Sebelum itu, yuk mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah ini dengan baik. Ajarkan kepada kami untuk kami selalu bisa mengakui setiap kesalahan yang kami perbuat, seperti Engkau mengampuni setiap kesalahan kami. Sebelum kami menutup ibadah ini, kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di ibadah online minggu depan di waktu dan jam yang sama. Yuk, sebelum kita selesai ibadah online-nya, kita akan menyanyikan satu buah lagu Selesailah Sekolah Minggu. Usailah sekolah minggu sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Selamat ibadah adik-adik, happy Sunday, sampai jumpa.